Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manchester United kejepit, fansnya pada sakit, mending pamit dari Manchester United. Nah, ini dia. Selamat datang kembali di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Ya, sebahagia kita melihat Manchester United yang kalah dengan Grimsby. Grimsby apa Grimsby pun pronounce-nya gua nggak tahu, tapi Manchester United kalah. Dan video ini teman-teman ya, kalian yang nonton fans Manchester United atau bukan fans Manchester United boleh di-share kepada fans Manchester United. Dan di video kali ini gue ingin membuat fans Manchester United hatinya tergerak, pikirannya terbuka, dan dirinya ini sadar bahwa ketika lo sayang sama tim favorit lo harus lebih sayang lagi sama diri lo sendiri ya. Itu dia pembahasan kita kali ini adalah Manchester United yang kalah dengan Grimsby atau Grimsby itu di Carabao Cup. Astagfirullahaladzim. Carabao Cup nih, anak-anak Liga Inggris aja bilang Carabao Cup itu piala kebo. Piala kebo aja kalah gitu. Gimana nanti piala-piala major lainnya? Oke, Argentina sebelum juara Piala Dunia kalah dulu di awal-awal musim, di awal-awal match. Spanyol juga kalah dulu sebelum menang Piala Dunia di awal-awal match. Manchester United kalah dulu. Memang. Cuma kalahnya nggak Grimsby Liga 4. Oke, hari ini gue akan bahas Manchester United dan membuka pikiran fans MU. Setelah itu Fermin Lopez, Chelsea dan Barcelona, dan juga undian drawing Liga Champions. Oke, kalian udah absen-absen. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit angkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi usaha atau berdagang semoga usahanya dilancarkan dan dagangannya laris, yang memiliki usaha jasa juga semoga jasanya laris, banyak orang yang menggunakan jasanya, yang lagi kuliah atau sekolah semogakan diberikan nilai yang bagus, diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Let's go! Manchester United kejepit, fansnya sakit, lebih baik kalian pamit. Ini gue dengan dengan penuh kesadaran gue ngomong ini karena gue juga penikmat sepak bola. Ya, gue pecinta sepak bola, gue juga menurut gue sendiri kalau gue boleh ngeklaim, gue jiwa sosial gue tinggi, ya, kepedulian gue tinggi, ya, rasa care gue terhadap manusia apalagi tinggi. Nggak seperti Manchester United. Ya. Manchester United buat gue jahat, bro. Manchester United buat gue jahat. MU nggak mikirin mental health para manusia yang ngefans sama Manchester United. MU nggak mikirin bagaimana perasaan luluh lantahnya fans Manchester United. Yang MU pikirin adalah bagaimana caranya ketika MU bermain, dia bisa menyakiti hati penggemarnya. Dia bisa bikin remuk perasaan para penggemar fans Manchester United. Itu yang dia pikirin, bro. Ya, lu bayangin gak sih? Kalian bayangin deh. Ya, tarik nafas, bayangin pelan-pelan. Kalau lu adalah seorang karyawan dan lu fans Manchester United, pagi-pagi lu harus kerja, berjibaku, macet-macetan. Sampai kantor lu ketemu bos yang galak, lu diomelin. Ya, lu ketemu temen yang toksik, lingkungan yang toksik. Lu nggak mood. Atau bahkan gue balik, lu karyawan. Ya, gue balik, lu bos. Lu bos yang punya perusahaan, yang lagi menjalankan perusahaan. Tapi lu datang ke kantor, karyawan lu ada yang nggak bisa kerja. Ada yang salah kerjaannya. Perusahaan lu nggak bergerak. Dan satu-satunya hal yang lu andalkan adalah Manchester United. Lu berharap Manchester United ketika lu tonton MU bisa naikin mood. Yang ada apa? MU malah ngerusak mood. Lu bayangin. Ya, yang kalian yang lagi sekolah, lagi kuliah, ya ketemu temen yang kerja kelompok nggak mau, ketemu temen yang ngajak madol terus rese di sekolahan, presentasi nggak berguna di kuliah. Lu nonton di rumah, nonton MU buat naikin mood. Tapi yang ada, jangankan feel ya, perasaan. Mata lu juga gue yakin sakit tonton Manchester United.
Sian gue. Bahkan ya menurut gue Manchester United buat jadi tim jelek aja belum. Dia masih di bawah tim jelek menurut gue. Buat jadi tim jelek aja belum jadi dia. Manchester United kalau ada dua nih di dunia ini, ya, ada Manchester United dan Manchester United. Mereka bertanding, kalah dua-duanya itu. Yakin gue, kalah. Fansnya bingung mau dukung yang mana, fansnya bingung mau sedih apa enggak. Lagian MU tuh menurut gue belum bikin statement kayak kita tim mediocre, oke kita tim jelek. Kalau MU udah bikin statement kayak gitu, gampang. Cari solusinya tuh biar nggak sakit hati gampang. Kita turunin ekspektasi. Fans MU turunin ekspektasi buat nonton Manchester United. Dia kan nggak ngasih statement. Ya. Jadi apa? Kesian fans MU kalau nonton MU yang turun bukan cuma ekspektasi. Beroknya juga turun. Beroknya turun. Ya. Darahnya juga turun. Nggak ngalir sampai atas. Tensi darah juga turun kali ya. Udah kayak hilang kesabaran, bukan emosi lagi, bukan naik darah, enggak, turun. Sian ya. Sampai kapan gitu Manchester United? Lu juga ngefans sama MU tuh sampai kapan? Sampai kapan lu mau terjebak dalam penderitaan tuh sampai kapan? Gue ngomong nih, apa ya, abluminanas lah. Sama manusia nih gue ngomong nih. Lu juga punya perasaan, gue tahu fans MU lu punya perasaan. Ya. Lu punya pengen sesuatu yang bisa lu banggain gitu. Ya syukur-syukur lu di real life tuh lu banyak yang lu bisa banggain, gaji lu tinggi, mungkin lu deket sama orang-orang penting, lu berguna buat masyarakat, buat sekitar, lu adalah tulang punggung keluarga gitu. Cuma kalau lu udah sedih di kehidupan nyata, lu nggak bisa ngebanggain kehidupan lu di kehidupan nyata, terus lu ngefans sama MU, itu lu lagi ngerasain kiamat kubro berarti namanya. Mungkin gue terlalu kasar, cuma ya ini keadaannya bro. Ya gue ngerosting gini bukan gue benci sama lu, enggak, gue sayang sama lu. Biar lu berpikir lagi. Nggak apa-apa sekarang bahkan pindah klub tuh nggak apa-apa. Pindah klub favorit, ganti lu nggak glory Manchester United nggak apa, lu glory Hunter, trofi lu nggak apa-apa sekarang. Gue terima dengan keadaan yang sekarang. Lu pindah jadi fans klub yang lagi juara mulu, nggak apa-apa, wajar. Jangan malu. Nggak, aduh, kuat-kuat gue setia, gue cowok setia, ya Allah. Gini, kalah sama tim divisi 4. Yang bahkan nama pemainnya aja tuh nggak ada nama-nama bola, nggak ada nama pemain bolanya. Ada namanya Pim, kipernya Pim, PYM, dibaca Paim apa Pim. Setahu gue kan Pim Mall Pim, Pondok Indah Mall. Kalah loh, penalti bagus dia, save-nya banyak. Ada lagi pemain namanya Turi Stasiun, Green, nama pemainnya Green screen, gue taunya green screen, green tea. Kalah, ya Allah. Gini, buat Manchester United, gue nggak tahu label lu tuh apa, mediocre kah, tim jelek, tim busuk, atau masih top 5 Premier League, gue nggak tahu. Yang jelas adalah kesian sama fans tim lain yang ngefans sama tim IPL ya, atau tim-tim Eropa lainnya. Kayak sekarang menang sama Manchester United itu bukan suatu kebanggaan, itu bukan suatu hasil yang harus dibanggakan. Melainkan kalau menang sama Manchester United itu adalah malu, rasa malu. Siapapun bisa menang sama Manchester United, malu. Arsenal kemarin menang sama Manchester United, bangga. Nggak usah, malu loh, menang. Menangnya juga cuma 1-0. Fulham 1-1 lawan Manchester United. Evaluasi harusnya tuh kalau bisa menang 1-1, imbang 1-1 sama United. Jadi menurut gue secara psikologis gue nggak ngerti kayak sampai kapan lu nunggu orang tua lu negor gitu kayak, Dek, Nak, kenapa mulai akhir-akhir ini kamu kok susah tidur, Nak? Akhir-akhir ini kok gelagat kamu agak aneh, Nak. Akhir-akhir ini kamu kok murung,
Kamu perlu apa? Vitamin ayam mau? Vitacit mau biar gacor lagi? Kamu mau apa nak? Kamu kenapa? Apa yang bikin kamu kayak gini? Kamu kena hipnotis di terminal kampung rambutan kah? Kamu kena gendam dihipnotis lewat telepon kah? Kamu kenapa nak? Lu nunggu gitu jawab, semua gara-gara MU mah, semua gara-gara Manchester United. Ya. Lu mau sampai anget gitu kayak bapak lu negor, nak kamu sumeng, nak kenapa kamu DBD, virus baru, apa yang menyelimuti dirimu apa nak? Allah. Udah ya, semoga fans MU dengan video ini sadar ya. Ini yang bukan fans MU juga boleh kalian share lah video gue ini ke fans MU karena ini pengaruh sama mental health ya. Katanya Indonesia mau jadi Indonesia emas 2045. Tapi kalau dirusak sama Manchester United gue nggak terima. Ya, nggak terima gue. Ya udah. Main juga lucu kayak Grimsby tuh kapasitas stadionnya tuh 9.000 deh setahu gue yang gue baca ya. Dan secara permainan semalam Grimsby-nya juga nggak ultra defense, nggak low block, nggak tim yang menjadi underdog mentality ketemu tim yang superior, nggak. Sama nyerang sama-sama nyerang. Peluang sama-sama ada. Kok kalah? 2-0. Gol pertama oke, keren dari si Grimsby gitu. Gol kedua Onana, ya Allah Onana. Lu ada kerumunan yang jelas-jelas ketika lu masuk kerumunan tuh membahayakan diri lu. Lu malah masuk ke kerumunan. Lu nabrak Maguire. Lu nabrakin orang, bolanya nggak ketabrak. Onana nih masuk. Ya, dia menjaga gawang, dia harus menjaga gawangnya biar nggak kebobolan. Ya, ada crossing ke tengah di mana itu ada kerumunan. Onana memilih masuk ke kerumunan dan hasilnya adalah yang terbentur, yang beradu sama Onana tuh manusia-manusia. Maguire kena, pemain Grimsby kena, bolanya nggak kena, bolanya jatuh dan gol. Ya Allah. Terus golin kan Maguire, Mbemu golin, ya untuk ya akhirnya MU bisa menyamakan kedudukan lah. Tapi terus penalti nggak gol. Kayak mending gak usah digolin Mbemu. Lu cuman bikin Manchester United lebih capek, fans MU jadi begadang, nyeselnya berlipat-lipat. Mending lu gak usah golin, skor 2-1, kelar, kalah. Daripada lu golin, imbang, penalti, ngasih harapan, ya komentator lembur, stadion listriknya nambah, ya. Fans Manchester United di Indonesia matanya bengkak karena begadang, terus lu nggak gol. Ya Allah. Amorim tuh ya begini-gini pas penalti, dia bukan panik, malu. Kacau. Udah, menurut gue sih semoga fans MU tersadar ya bahwa pindah klub favorit untuk saat ini karena kita semua tahu kondisinya itu bukan hal yang menjijikan. Bukan hal yang bikin lu tuh hina gitu. Karena kayak lebih hina lagi Manchester United menurut gua. Silahkan yang mulai kebuka pikirannya. Silahkan berpikir, bergerak, hati lu bergerak. Lu buka, lu sayangin diri lu sendiri. Ya. Dan buat fans Manchester United yang masih betah, ya gue doain semoga MU cepat bounce back lah dan lu nggak terganggu dalam psikologis. Itu aja. Kayak gitu aja deh ya. Jadi drawing Liga Champions gue sambung nanti. Ya Fermin sejauh ini belum ada update terbaru. Baru lemparan bola dari Chelsea yang suruh Fermin untuk berpikir, mendiskusikan, dimusyawarahkan lagi kontraknya, tapi belum ada update terbaru. Sementara malah Barcelona pengen Henderson, ya itu back sayap dari Monaco, ditertarik sama Nyong Eta dari Villarreal. Itu baru itu. Dan undian Liga Champions itu Barcelona berpotensi kayak ketemu tim-tim Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen. Itu happy sih gue ya. Kalau bisa sih ketemunya di udah kayak semifinal atau final gitu, jangan di penyisihan biar enak gitu nilainya. Oke, gitu aja. Terima kasih sekali lagi GWS buat
fans Manchester United dan Manchester United, sehat-sehat selalu buat Culers. Buat semuanya nonton video ini, terima kasih ya. Gue belum bisa ngeset sofa, backgroundnya apa, lightingnya seperti apa. Kalau kayak gini udah oke, ada meja juga di belakang, tinggal gue tambahin ornamen-ornamen sepak bola di belakang. Ada meja juga. Mungkin kalau ada brand-brand yang mau masuk, kita bisa menjadikan diskusi yang menarik sih buat acara dan program ini. Terima kasih karena kita punya Karbol Mania di sini yang setia nonton kapanpun, dimanapun Karbol Mania berada ya. Jadi Pak Karbola, sekali lagi bukan gua ngomong lu dengerin, tapi gue juga mau dengerin opini, pendapat, argumen lu. Oke, terima kasih yang udah nonton, like, komen, dan subscribe video ini. Vamos!